Saya tanya, saya penjahat. Penjahat. Teroris. Bantuan narkoba. Koruptor. Maling uang rakyat. Merugikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith. Yang katanya ceramah ya teman-teman, tapi kalau saya dengarkan itu bukan ceramah, melainkan hanya mengadu domba, memprovokasi umat, dan menjelek-jelekkan, mencaci maki pemerintah. Jadi mereka ini ketika berceramah, isinya itu tidak menyampaikan yang namanya adalah seperti ceramah, yaitu ilmu-ilmu agama, melainkan seperti orang yang mau berdemo. Dan sejak dari dulu, Bahar bin Smith ini sering menjelek-jelekkan pemerintah, apalagi dengan mantan Pak Presiden Jokowi. Siapapun pemimpinnya, mereka akan selalu menghina, mencaci maki. Kemungkinan itu sudah menjadi tabiat mereka, teman-teman. Dan saya semakin yakin kalau Bahar bin Smith ini bukan cucu Rasulullah SAW, karena sangat jauh sekali, yaitu seperti karakter Rasulullah SAW. Bukan itu saja, ketika mereka berceramah, pasti ujung-ujungnya dawir, ujung-ujungnya memalak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Rata-rata ya teman-teman, rata-rata mereka itu kalau berbicara tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya dari Bahar bin Smith. Saya tanya, saya penjahat. Penjahat. Teroris. Bantuan narkoba. Koruptor. Maling uang rakyat. Merugikan negara. Saya tanya, saya penjahat. Penjahat. Teroris. Bantuan narkoba. Koruptor. Maling uang rakyat. Merugikan negara. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan ya bagaimana ceramah dari Bahar bin Smith. Yang disampaikan itu hanya provokasi. Yang disampaikan hanya mengadu domba, mengajak umat untuk membenci pemimpin. Jadi ini bukan dakwah, teman-teman, melainkan hanya orasi-orasi. Kalau dakwah tidak seperti ini, apalagi mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalian itu tidak korupsi uang negara. Akan tetapi, kalau kalian itu dikasih kesempatan untuk menjadi pemimpin, kemungkinan ada untuk korupsi. Jadi janganlah ya membodohi umat, janganlah membodohi jamaahmu. Kasihan, mereka itu hadir di situ untuk mencari ilmu, bukan engkau ini malah menyebarkan benih-benih kebencian, yaitu mengadu domba, mencaci maki, terutama adalah mencaci maki pemimpin. Jadi ini bukan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang kalian itu tidak merugikan negara, melainkan adalah membodohi rakyat. Jadi kaum muslimin terutama yang ada di Nusantara ini sudah sejak lama kalian itu bodoh-bodohi, terutama adalah para muhibbin. Yang mereka ini bukan semakin cerdas, malah semakin bodoh. Karena apa? Karena kalian itu telah membodoh-bodohi. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita jangan sampai mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa teman-teman ya? Seperti sekali tiup dapat amplop. Ada yang namanya apa namanya itu siwa, lelang sewa, lelang sorban. Jadi kalian itu membodoh-bodohi kaum muslimin. Dengan apa? Dengan embel-embel siwa berbarokah. Apalagi sorban berbarokah. Berbarokah dari mana teman-teman? Berbarokah kok dijual sampai 1 juta, 10 juta. Katanya ini sorban yang 10 tahun menemani Bahar bin Smith. Kok bisa laku 10 juta? Berarti kan kalian itu memang memeras, yaitu kekayaan-kekayaan orang-orang kaum muslimin, terutama adalah pribumi ini. Coba kita lanjutkan ya teman-teman. Woi Sandiaga Uno, menteri goblok, woi menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan cuan daripada nasib generasi bangsa. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ceramah dari Bahar bin Smith itu seakan-akan mereka itu membela rakyat. Untuk rakyat rela dipenjara lah. Semestinya dulu itu bukan kasus membela rakyat teman-teman di penjara, tapi karena menganiaya ya yang katanya santri di bawah umur ya teman-teman. Tapi ini mengaku-ngaku membela rakyat untuk umat, tapi kenyataannya teman-teman ya, harta para muhibbin ini dikorek habis-habisan, dimintai habis-habisan dengan alasan apa? Untuk pembangunan.
Itulah Bahar bin Smith. Itu ada videonya teman-teman. Jadi kalian itu jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka yang katanya membela rakyat, membela umat, tapi semua itu hanya bohong belaka. Hati-hati teman-teman, jangan mau kita itu diadu domba, jangan mau kita itu diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Yang pada akhirnya siapa yang merugi? Kita yang merugi. Jadi carilah ya pengajian-pengajian yang dimana di situ disampaikan Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semacam ini, yaitu apa teman-teman yang disampaikan, hanya mencaci maki pemerintah, mencaci maki pejabat. Jadi semua itu ada porsinya, ada yang mengatur. Bukan kita ini langsung mengatakan demikian di depan jamaah. Sama halnya itu bukan pengajian, melainkan adalah hanya mencaci maki. Kiai-kiai kibin tuh yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu si Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari nggak ngomong balawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaku bimanfaatin, itu nggak ada masalah, nggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Nggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kan biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otak ini ngendi silaku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola kecil, di masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh. Kalau ada Habib lagi di hall, ada pengajian, itu namanya matane picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qorib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala nggak bakal bisa. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib Alawi ini. Memang kelakuannya ya teman-teman sudah melampaui. Jadi mereka itu seakan-akan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya teman-teman ya, mereka ini bisa seakan-akan bisa menghipnotis jamaahnya. Dengan apa? Dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Karena apa teman-teman? Kalau mereka ini mengaku cucu Nabi, ini sangat luar biasa hipnotisnya. Lalu kemudian disanjung-sanjung, dimintai berkah, kan kemauannya mereka seperti itu. Jadi itu hanya kepentingan mereka. Tapi ketika mereka itu disuruh untuk menunjukkan, marah-marah. Biasanya kalau barang palsu, disuruh untuk menunjukkan, tidak memiliki bukti,
Biasanya ya marah-marah bisanya teman-teman. Berbeda kalau dengan barang yang asli, disuruh untuk membuktikan asli apa palsu, ada suratnya. Seperti emas teman-teman ya. Kalau kita memiliki emas, kita jual, dikira barang palsu, suruh minta bukti, ya kita santai saja karena ada suratnya. Berbeda dengan Habib Ba'alawi teman-teman. Ketika dimintai bukti, marah-marah, meledak-ledak, alasannya macam-macam lah, tes DNA haram lah, dan lain-lain. Meminta untuk membongkar makam Rasulullah, untuk diambil sampel darahnya lah. Ini kan konyol gitu teman-teman. Jadi membuktikan bahwasanya mereka itu bukan cucu Nabi. Nah, kita kembali ke Bahar bin Smith ya teman-teman. Yang dimana Bahar bin Smith ini kan kalau berceramah sering mencaci maki, memprovokasi, menghina, bahkan mengajak umat untuk membenci pemerintah. Apakah ini yang diajarkan oleh kiai-kiai kampung teman-teman? Enggak ada ya seorang kiai yang menghina pemimpin, itu enggak ada. Bahkan menghina pemimpin itu bukan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seorang pemimpin itu menyambuk ya punggungmu, kita tidak boleh mencela pemimpin. Selagi pemimpin tersebut itu tidak melarang kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada seorang yang mengajak untuk mencela pemimpin, apalagi menghina pemimpin, mencaci maki, itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Namun pada akhirnya malah kita yang merugi sendiri ya teman-teman. Dimintai dawir ya, dipalak dan lain-lain. Atas nama apa? Atas nama cucu Rasul. Nah, jangan-jangan ya. Jangan diulangi. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.